warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya yang telah menyempatkan untuk hadir pada acara kita di siang hari ini. Semoga selalu diberikan kesehatan, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Pada siang hari ini sengaja kami buat acara yaitu STMI berbagi untuk Indonesia bercahaya dengan topik pengantar tentang seorang trainer dan motivator Indonesia dalam rangka STMI berbagi untuk Indonesia bercahaya. Pada siang ini kita materi akan disampaikan oleh seorang coach yang sudah mahir dalam bidangnya, yang sudah terkenal di mana-mana bahkan di luar negeri. Siapa lagi kalau bukan Coach Sakti? Sekarang mari kita sambut Coach Sakti. Dipersilakan. Baik, terima kasih Coach Alvan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus bangkit saat terjatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang ngisi seminar training atau workshop 3-5 jam saja, itu dibayar tidak kurang seharga 1 juta US dollar. Kalau 1 US dollar sekarang berapa rupiah? 14.500 rupiah. Berarti orang itu dibayar tidak kurang seharga 14,5 miliar rupiah per 3-5 jam saja seminar training atau workshop. Cukup teman-teman, 14,5 miliar ngisi 3-5 jam saja training. Luar biasa ya, lebih dari cukup ya. Dan orang itu pasti melakukan aktivitas yang sama. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang hidup di dunia trainer dapat keuntungan 20-30 juta per bulan. Setiap bulannya. Lumayan. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang berusaha tapi kiri kanan tapi cuma dapat 2M. Apa tuh 2M? Makasih Mas, makasih Mbak, seperti itu. Atau 4M, makasih Mas, maaf merepotkan. Kalau dikasih amplop pas dibuka isinya bukan uang tapi kertas tulisan sukron jazakumullah khairan katsiran. Artinya terima kasih. Tapi dia yakin bulan depan akan dapat yang jauh lebih baik dari bulan ini. Ada seorang trainer atau motivator atau public speaker yang berusaha tapi kiri kanan tapi diledekin sama teman-temannya, kamu jadi trainer, jadi motivator nggak pantas tahu. Diledekin sampai diingatkan salah satu ayat Al-Quran, kabura maqtan indallah. Allah tuh sebel, kesel, benci, gedek sama hamba yang mengatakan tidak sesuai dengan perbuatan. Betul? Atau munafik. But life is learning, never ending improvement. Hidup adalah pembelajaran, tidak pernah berhenti melakukan perbaikan. Pertanyaannya adalah kita nunggu khusyuk dulu baru sholat atau sambil jalan sholat sambil belajar khusyuk? Sambil jalan sholat, sambil belajar khusyuk. Ya. Kita nunggu ikhlas dulu, baru nyumbang kotak amal ke masjid, terus sambil jalan nyumbang, sambil belajar ikhlas. Sambil jalan nyumbang, sambil belajar ikhlas. Iya. Apalagi kalau kita infak, kita sumbang uang kertas, logo pahlawannya adalah Kapiten Pati Mura. Atau Pangeran Antasari. Ya, kita yakin ikhlas banget, dan kita tahu mereka berdua adalah pahlawan zaman Indonesia era penjajahan. Betul? Mungkin kalau kita infak, kita sumbang itu di musola atau masjid dekat rumah kita, mungkin mohon maaf sama ekonomi kita juga masih zaman era penjajahan. Iya. Tapi kalau kita infak, kita sumbang uang kertas logo pahlawannya adalah Soekarno-Hatta, pahlawan kemerdekaan, insya Allah ekonomi kita juga sudah merdeka. Kira-kira di musola atau masjid dekat rumah kita itu banyak uang kertas logo pahlawannya yang mana ya? Patimura, Antasari, atau Soekarno-Hatta?
Atau angklung, atau karapan sapi, atau tuanku imam bonjol. Apalagi profesi seperti saya ini adalah profesi yang simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya, seperti yang negatif, tapi ini yang positif. Kadang panjang, kadang pendek, ya. Karena simatupang, siang malam tunggu panggilan, akhirnya pemasukannya nggak pasti, pengeluarannya pasti, betul? Ya, akhirnya banting setir ke profesi yang lain. Pasti emang nggak pasti, orang pilih mana? Pasti pilih yang pasti. Kayak orang bekerja jadi karyawan, jadi pegawai, jadi staff, jadi PNS misalnya, itu pasti. Pasti kerjanya, pasti penghasilannya, pasti gajinya. Insya Allah pasti. Jelas gitu. Ada ketetapannya jelas. Gitu. Kalau di dunia ini, dunia yang tidak pasti. Dunia trainer itu dia ketidakpastian. Kenapa sih hal ini bisa terjadi? Kenapa ada yang berhasil dapat 1 juta US dollar, ada yang terpuruk di dunia tadi, karena nggak pasti dari teman-teman banting ke profesi lain. Kenapa ada yang berhasil dapat 1 juta US dollar, ada yang terpuruk di dunia ini? Selamat pagi, semangat pagi, selamat siang. Nama saya Sakti. Hari ini saya membuka pengantar sekolah trainer dan motivator Indonesia. Selama kurang lebih 39 menit, udah kurang 6, berarti 33 menit ke depan untuk teman-teman semua. Tepuk tangan buat teman-teman yang hadir hari ini. Izinkan saya share screen. Apakah sudah terlihat, Coach Alpan? Belum, Coach. Masih proses. Oh ya. Belum, Pak. Belum. Perkenalkan, nama saya Sakti. 13 tahun yang lalu, saya mendirikan lembaga pelatihan dan bimbingan belajar Bintang Solusi Mandiri atau Bimbel Solusi. Dari minjem uang kas nasid adik kelas 500.000, alhamdulillah cabangnya diwaralabakan, di-franchise-kan. Cabangnya sempat tembus 40, karyawannya 400, siswanya akumulasi sampai 5.000. Alhamdulillah. Karena saya jadi basicnya dulu dari sales, marketer, tutor freelance, branch manager, marketing director, sampai jadi penasihat atau komisaris di Bintang Solusi Mandiri. Karena saya basicnya dulu adalah sales, marketing, and marketing is communication, dan apapun profesi kita, kemampuan komunikasi itu sangat dibutuhkan untuk meningkatkan karir, melejitkan bisnis, sama meningkatkan kekayaan kita. Setuju? Akhirnya saya aktif belajar di trainer dan motivator top di Indonesia, seperti Miss Mary Riana, Pak Ari Ginanjar, Pak Jamil Azaini, Ustadz Reza M. Sarif, Mas Ongki Hoyanto, Kak Kusnan, Pak Haji Ahmad Faizenuddin, dan berbagai trainer motivator top Indonesia lainnya, lalu membuat program atau predict training yang bernama STMI. Susu, telur, madu, Indomie. Bukan ya, tapi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Kenapa saya buat STMI ini? Karena saya prihatin di luar sana banyak training yang biayanya mahal. Betul? Udah mahal, jangankan soft copy, hard copy-nya aja nggak dapat. Ya. Padahal training kalau dikaji dari agama saya, yaitu agama Islam, itu adalah sebuah pelatihan itu, pengkajian. Dari asal kata pengajian, yang kata dasarnya adalah ngaji. Ini kita lagi ngaji sebenarnya hari ini. Ngaji tentang ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam alam dan sekitarnya. Yang namanya ngaji, kita diajarkan sama guru ngaji kita, itu senang guru ngaji kita punya banyak binaan supaya mendekatkan diri kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti guru ngaji saya, kalau dihitung-hitung mungkin ada 100 binaan dia, dan saya satu dari 100 itu. Gratis. Lillahi ta'ala. Kalau pada ada uang kas, dana ta'awun, halaqah rihla, nggak seberapa dibanding maalnya ilmu akhirat.
Yang namanya ngaji kita diajarkan sama ngaji kita bahwa kita harus masuk Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, nggak boleh setengah-setengah, nggak boleh spotek-spotek. Artinya harus lengkap. Inilah inspirasi motivasi sakti membuat program ini. Kalau bisa gratis ya gratis, kalau tidak bisa seterjangkau mungkin. Dan sakti menyukai salah satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hadis riwayat Ahmad Tabrani dihasankan oleh Syekh Al-Albani, yaitu sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Setuju? Nah, itulah sakti akhirnya membuat program STM ini sejak 9 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah terselenggara 275 batch atau 275 angkatan yang tersebar di 57 kabupaten dan kota, 22 provinsi se-Indonesia. Alumninya belum banyak, baru 9.333 alumni STMI se-Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong, China, se-Asia. Jadi sakti merasakan betul efek samping seorang pembicara seperti Miss Mary Riana, Pak Ari Ginanjar, Pak Jamil Zaini, Ustadz Reza M. Sarif, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Agim, Ustadz Budi Asari, siapapun profesi di depan kita sebagai seorang pembicara, apa sih efek sampingnya kita sukai semua? Yaitu bisa keliling Indonesia gratis. Mau? Jalan-jalan gratis, ke tempat wisata gratis, naik pesawat gratis, naik kereta gratis, nginep di hotel gratis, makan-makan gratis, pulangnya dapat transferan, PT, duit, hepeng, fulus, mulus. Dari Aceh Besar sampai Manado, dari Medan sampai Mamuju, dari Padang sampai Kendari, dari Bengkulu sampai Bontang, Pontianak, Samarinda, Sidoarjo, Surabaya, dan puluhan kabupaten kota lainnya. Kalau sakti bisa, sakti yakin teman-teman pasti bisa. Sakti S1 pembicara internasional Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Hong Kong. S1 ilmu komunikasi, S2 ilmu komunikasi di kampus yang sama di Universitas Profesor Dr. Mustopo Bragama. S1-nya ngambil jurnalistik karena memang cita-cita awalnya bukan mau jadi trainer atau motivator. Cita-cita awalnya dulu mau jadi wartawan atau jurnalis. Makanya waktu kecil bacaannya adalah tabloid bola, tabloid GO, sportif, Liga Calcio, Liga Italia, dan lain-lain. Makanya ngambil komunikasi jurusan jurnalistik. Nah, karena di akhir semester ketemu sama Bimbel Solusi, diajakin masuk sales, marketing ke sekolah-sekolah, marketing bimbingan belajar SD SMP, ke sekolah-sekolah presentasi. Sekolah butuh motivator untuk memberikan motivasi ke anak-anak muridnya. Undang motivator itu biasanya yang sekolah tahu mahal. Ketika Sakti buat program training motivasi gratis, akhirnya Sakti bisa masuk ke situ. Setelah ngisi training motivasi, kasih muhasabah, lalu promosi Bimbel Solusi, akhirnya mereka daftar ke Bimbel Solusi. Ternyata Sakti di situ Sakti belajar, oh ada strategi marketing yang tidak mengeluarkan biaya malah dapat biaya, tidak mengeluarkan uang malah dapat uang. Nah dari situ Sakti belajarnya. Itu kemudian akhirnya S2-nya ilmu komunikasi, konsentrasi humas, tapi tesisnya tentang pemasaran periklanan. Lanjut kuliah S3, saat ini semester 6, kuliah S3 di Universitas Shahid Jakarta. Sedang menyusun disertasi, alhamdulillah sudah dapat promotor dan kopromotor, lagi dalam tahap proses revisi. Mohon doa dari teman-teman semua, mudah-mudahan akhir tahun ini lulus S3 ilmu komunikasi dan bisa bermanfaat buat banyak orang. Amin. Kemudian narasumber dan motivator di 2 kementerian RI. Yang pertama di Kemendikbud RI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, pertama di Dirjen PAUD, yang kedua Dirjen Guru dan Tenaga Pendidik ya. Itu. Kemudian yang kedua di Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI ya. Jadi ada tiap provinsi orang kesehatan tahu ada namanya Bapelkes, Balai Pelatihan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Sakti ngisi workshop motivasi revolusi mental di Bapelkes Batam, di seluruh kepala Bapelkes itu kemudian memberikan motivasi di Bapelkes Batam. Top 20 Mary Riana Trainer, itu bagaimana ceritanya? Ketika Mary Riana 5 atau 6 tahun yang lalu buka lowongan kerja untuk program yang sudah running sekarang, loker, lowongan kerja trainer atau internal trainer bahasa spesifiknya,
buat program yang namanya MRLC, Mary Riana Learning Center. Sakti melamar, 150 orang melamar, Sakti lolos 150 orang, 150 seleksi 100, Sakti lolos, 100 seleksi 20, Sakti lolos lagi, dan 20 seleksi 3 di kantor lamanya di Green Garden, Jakarta Barat. Alhamdulillah nggak lolos ya, disyukuri. Sekarang kantor barunya di apartemen Soho, Jakarta Barat. Nah, makanya akhirnya kita dapat dalam tanda kutip tuh hadiah hiburan dari Miss Mary Riana sebagai Top 20 Mary Riana Trainer. Itu orangnya baik, humble, sempat follow Twitter Sakti, dan orangnya kalau Sakti minta testimoni itu dikasih ya. Testimoni menulis buku lumayan buat kata anak zaman now tuh endorse ya. Itu kemudian pelatih trainer motivator 57 kabupaten dan kota, 22 provinsi, coach public speaking 22 provinsi. Penulis 8 buku motivasi, puisi, inspirasi, religi, dan pembelajaran efektif. Tidak bosan-bosannya Sakti menyampaikan teman-teman yuk untuk menulis buku. Kalau kita mau mengetahui isi dunia, maka kita harus membaca buku. Makanya dari SD sampai SMA, kita lihat ada tulisan buku adalah jendela dunia. Benar banget itu. Iqra bacalah, Iqra bacalah. Tapi kalau kita mau dunia memperhatikan kita, dunia tahu aktivitas kita, maka kita harus menulis buku. Dengan buku itu akan menjadi branding kita. Orang mengenal kita dari buku. Ya. Seperti Ipo Santosa dikenal dari buku 7 Keajaiban Rizki. Mary Riana dikenal dari buku Mimpi $1 Juta. Pak Adi Ginanjar dikenal dari buku Emotional Spiritual Quotient. Ustadz Nasrul dikenal dari buku Magnet Rezeki. Dan buku bisa menjadi warisan peradaban kita di muka bumi ini ketika kita meninggal. Kalau ditanya misalnya MC kita Coach Alpan 13579 menit lagi akan meninggal, udah siap belum? Insya Allah jawabannya belum ya. Kenapa belum? Karena amalan belum banyak. Betul ya Coach ya? Bekalnya belum banyak. Betul ya? Ya, ya Coach. Ya, amalan itu amalan itu bisa juga kita bilang sebagai bekal. Bekal di akhirat beda dengan di dunia. Bekalnya bukan namanya nasi padang, bukan namanya gado-gado, bisa namanya ketoprak, bukan namanya ayam bakar, ayam kecap, ayam tepung. Bekalnya adalah amalan kita di akhirat nanti. Dan buku itu bisa menjadi amalan kita di akhirat nanti ketika ada yang membaca buku kita dan mengamalkan, mempraktikkan apa yang kita sampaikan. Kita boleh mati, kita boleh meninggal, kita boleh dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi amalan kita nggak boleh putus, nggak boleh berhenti, nggak boleh berakhir, harus tetap mengalir. Dan itu ada dalam buku. Makanya bahasa keren buku adalah buku akan menjadi warisan peradaban kita di muka bumi ini. Dan bisa jadi branding kita. Dan juga bisa membuat perekonomian diri kita dan keluarga kita meningkat dari buku seperti J.K. Rowling, menulis buku Harry Potter, bestseller buku Harry Potter, dibuat filmnya bestseller, dibuat sequel-sequelnya, dan itulah yang membuat J.K. Rowling saat ini menjadi salah satu orang terkaya di dunia ini. Saya juga guru, dosen ilmu komunikasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Ya, sudah punya pangkat akademik, sudah membimbing mahasiswa magang dan membimbing mahasiswa skripsi. Kemudian alumni dan fasilitator Akademi Trainer Jamil Azaini. Teman-teman ada waktu, ada biaya, ada budget, ikut Akademi Trainernya Pak Jamil Azaini. Itu keren trainingnya, keren cara membuat trainingnya bagus, dan keren jaringan alumninya. Networkingnya bisa kita luar biasa. Lalu alumni Public Speaking Academy Ongki Hoyanto, guru saya, teman-teman bisa beli bukunya nih, it's recommended. Saya bukan brand ambassador dan bukan sales atau marketer bukunya, tapi buku ini sangat baik sekali buat teman-teman belajar public speaking. Public speaking mastery. This is my teacher, guru saya.
16 rahasia meningkatkan kekayaan dan melejitkan kekayaan dengan public speaking. Ini bestseller ya, national bestseller di toko buku Gramedia penerbitnya. Buku ini sekarang biayanya Rp60.000. Jadi kalau ada yang minat bisa beli buku ini, bagus banget. It's recommended. Kemudian alumni Academy Trainer, Certified Trainer Bootcamp and Contest. Saya angkatan sama orang-orang hebat. Mungkin teman-teman pernah dengar Kang Randy Saputra ya? Atau Ustadz Randy Saputra. Kemudian Kang Dewa Eka Prayoga. Siapa yang nggak tahu? Ada juga yang nggak tahu ya. Nah itu pakar marketing, pakar selling. Mas Andi Sukma Lubis. Ini melukis slide dengan hati. Gurunya Coach Rino. Atau Ustadz Rino. Tadi Sakti lihat nggak ada. Mana dia? Oh, udah keluar mungkin. Baik. Kemudian Mas Andi Sukma Lubis, Mas Ebo, Coach Daru, dan lain-lain. Certified Practitioner and Master Practitioner NF/NLP Florida USA. Belajarnya bukan harus di Florida USA, belajarnya bisa di Jakarta, Bekasi, Bandung, ya, di Padang, di Pasaman, tapi sertifikatnya 2 bulan setelah pelatihan dikirim dari Amerika Serikat. Lalu study Neuro Linguistic Coach Florida US. Oh ya, guru saya practitioner sama Kang Surya Kresnanda, sama Master Practitioner NF/NLP itu sama Mas Hendra, Coach Hendra Hermadi Trasat. Masih tim Edu NLP-nya Kang Surya Kresnanda. Study Neuro Linguistic Coach Florida USA, coaching berbasis Florida NLP dan Kang Dudi Martiansah, Presiden HR NLP. Nah, ini buku-buku saya. Alhamdulillah saya sudah merasakan apa yang teman-teman ingin rasakan. Apa itu? Bisa menulis buku dan bisa meluncing buku itu tanpa, bukan 1, bukan 2, tapi 3 launching bukunya. Itu tanpa keluar Rp1 pun. Itu Rp0. Keren banget ya, Alhamdulillah. Kok bisa? Karena semuanya di cover, ditanggung, dibiayai sama penulis pertama. Saya semua penulis kedua di 3 buku itu yang launching serentak Januari 2019. Yang pertama namanya adalah How to be a Winner. Bagaimana seorang pemenang dalam kehidupan, dalam bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan. Buku motivasi ya biar cepat semangat. Nah, ini investasi buku ini hanya Rp125.000 saja. Kalau ada yang minat boleh. Lalu dokter siswa, pembelajaran yang asal menyenangkan buat anak, adik, atau siswa kita. Lengkap dengan ice breaking-nya. Buku ini dapat testimoni dari Reza Randy. Mungkin ada pernah dengar PPA di antara kita. Pola Pertolongan Allah. Nah, master trainer yang ganteng Reza Randy itu alumni dari STMI. Buku ini investasinya hanya Rp90.000. Lalu 100 motivasi sakti, keep moving on, do and believe it. Buku motivasi biar cepat move on, nggak gampang galau ya. Tahu move galau ya? Nggak ada lau, bukan ya. Biar tetap semangat, dapat testimoni dari Miss Mary Riana yang suka ngomong, apa kabar Indonesia? Pasti bisa. Gitu kan. Nah itu penulis buku bestseller Mimpi $1 Juta, Host Impossible Metro TV. Buku ini investasi hanya Rp125.000 saja, sama kayak How to be a Winner. Saya tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur. Ya, usia saya berapa? Bisa tebak? Suku Jawa Minang, istri Jawa Sunda. Ya. Ada yang bisa tebak ya berapa usia saya? Usia saya 9 Mei 1987. Jadi baru 34 tahun ya. Oke. Cukup perkenalannya. Wow, perkenalan aja butuh waktu belasan menit ya, atau puluhan menit. Baik, masih ada waktu 15 menit. Public speaking. Jadi STMI itu teman-teman, Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, itu ada 17 materi. Karena saya tahu ada orang yang suka trainingnya pakai grup WhatsApp, ada orang yang suka trainingnya pakai live on Zoom meeting. Maka 17 materi itu kita fix, kita combine, yaitu 16 materi pakai grup WhatsApp dan 1 materi pakai live on Zoom meeting. Dan inilah materi yang akan pakai live on Zoom meeting tuh yang ini. Nanti kalau ada yang minat, nanti saya kasih tahu informasinya. Insya Allah kita akan adakan trainingnya hari Minggu ini, tanggal 23 Mei tahun 2021.
Masya Allah, Mada Allah. Tipe ya. Masih muda, Coach. Ya. Tapi kalau menurut Undang-Undang Kepemudaan Republik Indonesia, usia pemuda itu hanya sampai 30 tahun ya. Tipe, ya Mbak Maulida Fauzi. Terima kasih. Jadi kalau udah di atas 30, nah itu udah nggak muda sepertinya. Kayak Coach Alvan nih masih muda nih, kemungkinan di bawah 30 kan ya? Nggak mungkin di atas saya ya. Iya, Coach. Masih 19 satu. Berapa umurnya Coach Alvan? OTW 20, Coach. Bulan Juni. Bulan Juni ini 20. Ya, Coach. Tuh, mantap loh. Coach Alvan ini kayaknya paling muda dari tim trainer saya 33 orang. Dan Coach Alvan udah pernah ngisi di depan peserta yang dari luar negeri. Tepuk tangan dong Coach Alvan. Apa nih, muda udah jadi, ya amin. Kandidat kali ya, kandidat dokter maksudnya Coach. Amin, alhamdulillah. Belajar semangat ya Mbak Maulida dan teman-teman. Teman sekelas saya, sedikit cerita, ada yang usianya 72 tahun, namanya Pak Joko, mantan Kepala Badan Arsip Nasional. Kalau ke kampus itu naik busway, pakai kartu lansia gratis, jalan ke kampus pakai tongkat, kalau mau beli buku, itu penjual bukunya belum selesai menerangkan isi bukunya, itu Pak Joko itu udah ngeluarin duit. Tuh, langsung uang gepokan 100.000 nih saya beli gitu. Keren. Jadi motivator buat saya dan mudah-mudahan buat teman-teman ya. Pak Joko yang usia 72 tahun aja masih semangat belajar. Maksud kita yang jauh dari angka 72 nggak semangat ya. Baik, public speaking 100% total. Nah, iya tadi 16 materi dan 1 materi nanti pakai Zoom meeting. Klik. Why? Why itu kenapa? Kenapa itu? Why ya, dibalik-balik aja ya. Why you must learn public speaking. Saya mau nanya sama Mas Anggara Putra. Hai Rom, halo Mas Anggara Putra, apa kabar? Boleh dibuka? Alhamdulillah sehat. Oh, sehat. Tinggal di mana Mas Anggara Putra? Saya tinggal di Bogor. Bogornya di kabupaten atau di kota? Saya tinggal di kabupaten, Pak. Oh, kabupaten. Di Cibinong? Citerap? Tidak, Jasinga. Pesisir ini, pesisir kabupaten. Oh, Jasinga. Jasinga, hampir dekat dengan perbatasan Banten dan Kabupaten Bogor. Oh, Jasinga masih kota ya? Iya, masih. Baik, mau nanya boleh Mas Anggara Putra? Silakan. Kenapa Mas Anggara Putra harus belajar public speaking siang ini? Silakan. Bagi saya, maaf ya, Coach, bagi saya public speaking itu emang penting karena emang kehidupan kita kebanyakan speaking. Jadi semua kayak model kerja aja kan tanpa speaking orang nggak bakal percaya ke kita. Terus apalagi kalau bidang bisnis gitu, public speaking itu penting. Satu ya kinerja kita lebih baik juga, terus bikin orang percaya dengan kita. Dan baik. Yang itu. Yes, ya. Oke, keren banget jawabannya. Terima kasih Mas Anggara Putra dari Jasinga Bogor ya. Saya doakan besok Mas Anggara Putra jadi wali kota Bogor. Amin ya. Betul banget apa jawaban Mas Anggara Putra. Sakti punya datanya nih. Klik. Survei National Association of Colleges and Employees USA 2002 disurvei dari 4.457 pimpinan yang dianggap penting dalam dunia kerja adalah soft skill, antara lain kemampuan komunikasi. Setuju? Employment Research Institute tahun 2005 mengatakan bahwa hard skill banyak berkontribusi terhadap keberhasilan seseorang dalam kehidupan sebesar 18% saja. Sedangkan 82% disebabkan oleh kemampuan disebut soft skill, antara lain kemampuan komunikasi lisan. Setuju?
Setuju. Penelitian oleh Asosiasi MBA Dunia yang dilakukan terhadap lulusan program MBA menyimpulkan bahwa soft skill antara lain kemampuan komunikasi lisan lebih berperan dalam peningkatan karir, pelejitan bisnis, sama peningkatan kekayaan kita. Setuju? Menurut Paul A. Argenti, Professor of Corporate Communication, Tuck School of Business at Dartmouth, said, if you want to be a leader, you had better be able to communicate. Kalau kamu seorang pemimpin, kamu harus bisa, kamu harus mahir, kamu harus mau, kamu harus mampu untuk berkomunikasi. Setuju? Apalagi kita diutus di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang khalifah, pemimpin. Minimal dia memimpin dirinya sendiri. Ya. Maka pemimpin itu harus bisa, kalau kamu mau jadi pemimpin, kamu harus mahir, kamu harus bisa, kamu harus mau, kamu harus mampu untuk berkomunikasi. Setuju? What? What itu apa? Apa itu what? Ya, dibalik-balik aja ya. Apa itu arti public speaking? Halo Mas Zainal, apa kabar? Halo Coach. Tinggal di Kediri, Mas Zainal. Ya, betul sekali. Apa arti public speaking menurut Mas Zainal? Kemampuan berbicara di depan umum. Kemampuan berbicara di depan umum. Ya, benar. Wah, saya rindu ke Kediri nih. Januari 2019 kemarin Januari 2020 ke Kediri ya. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu Mas Zainal ya. Diundang ke Kediri, alhamdulillah ya. Betul Mas Zainal. Menurut Webster Third New International atau Kamus Internasional, public speaking is the art of process of making speech in public. Apa? The art of process of making speech in public. Apa itu the art? The art itu artinya seni. Seni itu indah, artinya Allah Subhanahu wa taala itu indah dan menyukai keindahan. Betul? Berarti public speaking is about first impression. Impresi pertama, kesan pertama. Kayak kita waktu kecil lihat iklan di televisi, ada iklan wangi-wangian merek Axe, tahu? Tagline iklannya begini, kesan pertama begitu menggoda. Begitu menggoda. Betul, Mas. Selanjutnya? Selanjutnya terserah Anda. Terserah Anda. That is public speaking is look like that. Must be create first impression. Impresi pertama, kesan pertama. History, we are Muslim must believe that the greatest public speaker in this world is the Prophet of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah bapak public speaking dunia versi umat Islam yang saat ini ada 1,5 miliar umat Islam di muka bumi ini. Betul? Kalau kita baca buku public speaking mastery Mas Oki Hoyanto yang ini, ya yang tadi saya sampaikan nih, this is book bestseller and this book is recommended. 2.500 tahun yang lalu orang di Athena, orang berpidato, kewajiban sebagai warga negara berbicara dalam legislatif dan berbicara di pengadilan harus menguasai ilmu yang namanya public speaking. Socrates muridnya Plato muridnya Aristoteles mengajarkan kepada murid-murid mereka filsafat retorika. Ya. Dan Aristoteles sudah mengatakan unsur pidato ada 3, yaitu ethos, logos, dan pathos. Ethos itu kredibilitas, logos itu logika, pathos itu emosional. Ethos itu kredibilitas seperti gini. Misalnya saya contohnya gini. Kalau saya mengatakan, ayo teman-teman, kita berwirausaha, berentrepreneur, untuk memandirikan ekonomi diri kita, ekonomi keluarga kita, ekonomi masyarakat kita, dan ekonomi bangsa kita. Biasa orang ngomong hal yang sama. Sandiaga Uno, Erick Thohir, Khairul Tanjung, Nadiem Makarim. Kira-kira teman-teman lebih dengar saya atau mereka? Saya atau mereka? Mereka lah, saya mah apa tuh dibandingin mereka. Hanya remehan rempeyek, remahan rengginang. Butiran debu ya. Kalau saya mengatakan, ayo teman-teman,
Kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita di bulan Syawal ini sebagai bagian kita untuk menjemput rezeki dan dipermudahnya urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Besok orang ngomong hal yang sama. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Agim, Ustadz Budi Asari. Kira-kira teman-teman dengar saya atau mereka? Saya atau mereka? Mereka lah, saya mah apa tuh dibandingin mereka? Hanya remehan rempeyek, remahan rengginang, butiran debu. Karena mereka punya kredibilitas. Ya, logos itu logika dan pathos itu namanya emosional. Emosi itu nggak hanya marah. Emosi itu bisa bahagia, kecewa, senang, sedih, tertawa, ya, gregetan, ngambek, itu juga emosi. How itu bagaimana. Bagaimana itu how, ya. Mengetahui tantangan seorang pembicara. Inilah 4 tantangan pembicara. Yang pertama, huruf depannya BAIM, disingkat BAIM. Disingkat apa? BAIM. Nggak pakai Wong, nggak pakai Paula Verhoeven, yaitu YouTuber ya guys. Yang pertama berani. Gimana mau jago public speaking, berani aja kagak. Believe it or not, sebenarnya kita dari kecil, waktu kita sekolah, itu guru-guru kita udah merangsang kita untuk menstimulus kita untuk jago public speaking dari SD sampai SMA. Yang benar Kak Sakti? Benar. Waktu itu kita sekolah, masih ingat kita pernah dikasih tugas sama guru kita, tugas kelompok, benar? Dari SD sampai SMA. Kita kerjakan di rumah kita atau di rumah teman kita, belajar kelompok, tugas kelompok. Kemudian kita bawa ke sekolah, pas waktunya maju, kita maju. Betul? Pas maju, pas mau presentasi, itu kita geser-geser meja dan kursi ke depan. Betul? Nah, pas mau presentasi, itu nggak harus ketua kelompok yang presentasi. Boleh anggota kelompok yang presentasi. Betul? Nah, pas mau presentasi lah terjadi adegan dorong-dorongan. Kamu aja yang ngomong, nggak mau ah. Kamu aja yang ngomong, nggak mau ah. Kamu aja yang ngomong, nggak mau ah. Kamu kenapa nggak mau? Saya nggak bisa ngomong. Itu kamu ngomong, bilang nggak bisa ngomong. Gimana sih? Terjadi konflik di depan kelas ya. Apalagi dulu kita sekolah, akhirnya sepuh-sepuh. Sekolah pulang, nggak ikut organisasi. Kuliah juga begitu, kupu-kupu. Kuliah pulang, nggak ikut organisasi, homebody type, anak rumahan. Padahal organisasi itu bagus untuk kemampuan komunikasi kita. Karena nggak ada organisasi yang diem-dieman aja. Nanti kita belajar apa? Diem aja. Buat agenda besok apa? Diem aja. Nggak bisa. Padahal kita ngomong, harus berani. Tidak terasa, waktu 2 menit lagi akan berakhir acara ini. Saya yakin dan percaya belajar Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia selama setengah jam, bahkan setengah jam kurang, sangatlah kurang. Maka izinkan kami, mana nih? Nah ini dia. Maka izinkan kami dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia menyampaikan informasi. Insya Allah kami hari Ahad ini atau hari Minggu ini akan menyelenggarakan kembali training online sertifikasi Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia. Mana nih? Ini dia. Yang hari Ahad ini, Minggu 23 Mei 2021, pukul 8 pagi dan paling lambat selesai pakai pukul 5 sore. Di sini nanti kita akan belajar banyak mengenai 17 materi. Apa aja itu 17 materinya? 17 materi adalah 17 materi kekayaan ilmu komunikasi ya, yang di mana kita banyak belajar hal di sana, yaitu belajar ice breaking, kemudian Brandly Super Memory System, lalu belajar mind mapping, lalu belajar communication skill, public speaking, storytelling, kemudian presentation, healing, marketing, bisnis. Ini dia. 17 materi. Yang pertama, fantastic games and ice breaking. Yang kedua, mana dia? Kelewatan. Yang kedua, kita akan belajar Brandly Super Memory System. Yang ketiga, kita akan belajar mind mapping. Yang keempat, kita akan belajar Neuro Linguistic Programming, introduce ya, pengantar. Jadi nggak full, karena kalau belajar NLP itu bisa 90 jam. Saya belajar NLP 95 jam. Nih. Kemudian kita akan belajar public speaking 100% total.
Ini dia. Pertama, Fantastic Games and Ice Breaking. Yang kedua, kita akan belajar Brainly Super Memory System. Yang ketiga, akan belajar Mind Mapping. Yang keempat, akan belajar Introduce to Neuro Linguistic Programming NLP International. Yang kelima, kita akan belajar Storytelling. Yang keenam, Introduce to Hypnotherapy. Yang ketujuh, kita akan belajar Introduce to Hypnosis. Karena Introduce berarti itu pengantar ya. Yang 8 healing, 9 motivation, 10 leadership mastery, 11 trainer-planner and motivator-planner, 12 great presentation, 13 marketing business and spiritual, 14 communication skills, 15, nah ini, public speaking 100% total live on Zoom meeting. Jadi yang 16 materi live on group WhatsApp, yang satu materi live on Zoom meeting, 16 bongkar mitos serta jadi trainer dan motivator, 17 cara benar jadi trainer dan motivator, bersama saya dan Coach Alvan Hidayat dari Pasaman ya. Insya Allah kita akan melaksanakannya hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pukul 8 sampai pukul 5 sore, pukul 8 pagi sampai pukul 17.00 atau pukul 5 sore. Investasi dari training ini, kalau investasi normal sebenarnya adalah Rp899.999. Tapi buat teman-teman 100 pendaftar tercepat itu hanya 89.999 sudah dapat slide materinya, kemudian rekaman 17 rahasia public speaking 100% totalnya, kemudian setelah laksanakan ujian prakteknya dapat certified dan e-sertifikat Certified School of Trainer and Motivator Indonesia CSTMI yang 9.333 alumni STMI se-Asia itu alumni sudah menggunakannya. WA Group alumni dan konsultasi gratis seumur hidup. Silakan bagi teman-teman yang berminat, dan ini hanya untuk 100 pendaftar tercepat, kita tidak terima lebih ya, hanya untuk 100 pendaftar tercepat. Teman-teman nanti bisa menghubungi nomor saya atau di 0812-8328-8353. Jika yang minat, kita belajar bersama di hari Minggu, kita ketemu, dan ini investasi rekeningnya bisa disampaikan di sini, dan diskon 90% itu dengan syarat sebarkan broadcast WA dan flyer ini ke 5 grup WA. Itu dari saya, semoga kita bisa belajar kembali bersama di hari Minggu. Saya kembalikan ke Coach Alvan dengan sebuah pantun, kalau ada sumur dekat sawah, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada kata-kata kami yang salah, tolong jangan disimpan dalam hati. Ada Nampan, ada Siri, Burung Irian, Bu Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama ya, Coach Alvan ya. Ya, Dok, siap. Yuk teman-teman, buka video-video kita foto bersama. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat kita semua. Semoga hari ini selalu diberikan kebahagiaan, banyak limpahan rezeki, banyak curahan rahmat buat kita semua. Yuk, yang bisa buka video, yang belum bisa nggak apa-apa. Kita foto bersama. Sampai ke oke, gayanya bebas ya. Yang penting ada senyum CG-nya saja ya, senyum CG. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, CG. Sekali lagi 1, 2, 3, CG. Baik, terima kasih. Saya silakan Coach Alvan untuk ditutup. Oke, Coach, terima kasih, Coach. Oke, terima kasih kepada Coach Sakti yang telah memberikan materi pengen dari Sekolah Trainer dan Motivator Indonesia, yang tentunya untuk materi yang lebih jelas, materi yang lebih lengkap akan kita bahas pada hari Minggu. Jadi silakan catat, kuota terbatas, silakan amankan kursi Anda. Bisa menghubungi saya atau Coach Sakti nanti dengan harga yang sangat terjangkau dan dengan benefit yang sangat luar biasa. Oke, selamat siang. Semoga semoga kita dipertemukan pada waktu selanjutnya. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Coach, makasih. Terima kasih.